Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, menyebutkan taghut yang kedua, wa man ubida wa huwa radin, siapa yang diibadahi dalam keadaan dia ridha diibadahi, yaitu ubida min dunillah wa huwa radin an yu'bada min dunillah fa innahu min ru'usit tawaghit, yaitu diibadahi selain Allah sementara dia ridha diibadahi selain Allah. Sesungguhnya dia termasuk gembong taghut. Wal'iyadu billah. Kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sawa'an ubida fi hayatihi aw ba'da mamatihi idza mata wa huwa radin bidzalik. Sama saja dia diibadahi ketika dia masih hidup atau setelah dia mati. Apabila dia mati dalam keadaan ridha dengan peribadahan yang ditujukan kepadanya. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi, yang ketiga, barang siapa mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, yaitu man da'an nasa ila ibadati nafsihi wa illam ya'buduhu fa innahu min ru'usit tawaghiti sawa'an ujiba lima da'a ilaihi am lam yujib, yaitu barang siapa yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya walaupun manusia itu tidak beribadah kepada dirinya, maka sesungguhnya dia termasuk kepalanya taghut, sama saja ajakannya disambut atau tidak disambut oleh manusia. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, barang siapa yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu dari perkara gaib. Al-ghaibu ma ghaba 'anil insan, perkara gaib adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh seseorang. Wa huwa naw'an, perkara gaib ada dua macam, waqi'un wa mustaqbal, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Yang terjadi dan yang akan terjadi. Fa ghaibul waqi'i nisbiyyun yakunu li syakhsin ma'luman wa li akhara majhula.
perkara gaib yang terjadi nisbi, diketahui oleh seseorang sementara tidak diketahui oleh orang yang lain. Wa ghaibul mustaqbali haqiqiyyun, perkara gaib yang akan terjadi nyata, la yakunu ma'luman li ahadin illallahu illallahi wahdahu au man atla'ahu alaihi minar rusuli. Perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang hanya diketahui oleh Allah, tidak diketahui oleh seorang pun kecuali oleh Allah semata, atau diberitahukan oleh Allah kepada para rasul. Perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang diberitahukan kepada para rasul oleh Allah. Faman idda'a ilmahu fahuwa kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib di masa yang akan datang, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Karena dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang mengetahui siapa yang di langit-langit dan di bumi perkara gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Wa idza kana Allah azza wa jalla ya'muru nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yu'lina lil mala'i annahu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah fa inna man idda'a ilma al ghaibi faqad kadzdzaba Allah azza wa jalla wa rasulahu wa fi hadzal khabar. Apabila Allah azza wa jalla memerintahkan nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan di depan orang banyak bahwasanya tidak ada yang mengetahui dari orang, tidak ada yang mengetahui bahwasanya siapa yang di langit-langit dan di bumi tidak mengetahui perkara gaib. Perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, maka dia betul-betul mendustakan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya terkait berita ini. Wa naqulu li ha'ula'i kaifa yumkinu an ta'lamu al-ghaiba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Kita katakan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib di masa yang akan datang, bagaimana bisa kalian mengetahui perkara gaib sementara Nabi saja tidak mengetahui perkara gaib sallallahu alaihi wasallam? Hal antum asyrafu amir rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian lebih mulia atau rasul yang lebih mulia daripada kalian? Fa in qalu nahnu asyrafu minar rasuli kafaru bihadzal qaul. Kalau mereka mengatakan kami lebih mulia daripada Rasul, maka mereka kafir dikarenakan perkataan ini. Wa in qalu huwa asyrafu fanaqulu limadha yuhjabu anhu al-ghaibu wa antum ta'lamunah. Kalau mereka mengatakan
Rasul lebih mulia daripada kami, kita katakan, kenapa perkara gaib tidak diberitahukan kepada Rasul sementara kalian mengetahuinya? Waqad qala Allah azza wa jalla an nafsih. Allah azza wa jalla berfirman tentang dirinya, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha mengetahui perkara gaib, lalu Allah tidak memberitahukan, tidak menampakkan perkara gaib yang Dia ketahui itu kepada seorang pun. Illa man irtada min rasulin, kecuali barang siapa yang diridai oleh Allah dari Rasul. Surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Wa hadhihi ayatun thaniyatun tadullu ala kufri man idda'a ilmal ghaib. Ini ayat yang kedua yang menunjukkan kafirnya siapa yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Waqad amara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yu'lina lil mala'i biqaulih. Sungguh Allah Ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan di hadapan orang banyak dengan perkataan firman Allah, Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba. Katakan aku tidak mengatakan kepada kalian di sisiku ada perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib, aku tidak mengetahui perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, tidak lain aku hanya mengikuti perkara yang diwahyukan kepadaku. Surat Al-An'am ayat 50. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, barang siapa yang berhukum dengan perkara yang tidak Allah turunkan. Al-hukmu bima anzalallahu ta'ala min tauhidir rububiyah, berhukum dengan perkara yang diturunkan oleh Allah Ta'ala termasuk tauhid rububiyah, li'annahu tanfidun li hukmillahi alladhi huwa muqtada rububiyyatih, karena ia termasuk pelaksanaan terhadap hukum Allah yang mana itu dituntut oleh rububiyah Allah, wa kamali mulkihi wa tasarrufih, itu termasuk kesempurnaan kekuasaan Allah dan pengaturan Allah. Walihada samma Allah Ta'ala al-matbu'ina fi ghairi ma anzalallahu Ta'ala arbaban limuttabi'ihim. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang yang diikuti pada selain perkara yang Allah turunkan sebagai Rabb bagi yang mengikuti, bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rabb selain Allah, dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Rabb selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada satu ilah, la ilaha illahu, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah.
subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perkara yang mereka sekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Fasamma Allah Ta'ala al-matbu'ina arbaban haitsu ja'alu musyarri'ina ma'allahi Ta'ala. Allah menyebut orang-orang yang diikuti sebagai Rabb-Rabb, di mana mereka menjadikan mereka sebagai pembuat syariat bersama dengan Allah. Seharusnya yang membuat syariat hanya Allah, tapi ada yang dibikin atau yang membikin syariat selain Allah. Wasammal muttabi'ina 'ubbadan haitsu dhallu lahum wa ata'uuhum fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut orang-orang yang mengikuti sebagai orang-orang yang beribadah kepada yang diikuti, di mana sesungguhnya mereka menghinakan diri mereka kepada yang diikuti, mentaati orang yang diikuti dalam menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Ali bin Hatim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Hatim sungguh berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada mereka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal innahum harramu alaihimul halal, bahkan sesungguhnya mereka mengharamkan untuk mereka perkara yang halal. Wa ahallu lahumul haram, mereka menghalalkan untuk mereka perkara yang haram. Fattaba'uhum, lalu mereka mengikuti orang-orang yang mengharamkan perkara yang halal, atau sebaliknya. Fatilka ibadatuhum iyyahum, maka itulah peribadahan mereka kepada orang-orang yang menghalalkan perkara yang haram, atau sebaliknya. Idza fahimta dzalika fa'lam anna man lam yahkum bima anzala Allah wa arada an yakuna at-tahakkumu ila ghairi Allah wa rasulihi wa waradat fihi ayatun binafyi al-iman anhu wa ayatun bikufrihi wa zulmihi wa fisqihi. Kalau kamu memahami hal itu, maka ketahuilah bahwasannya barang siapa yang berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah, dia ingin berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, terdapat ayat-ayat terkait orang ini yang berisi tentang peniadaan keimanan darinya. Terdapat ayat-ayat tentang orang ini yang berisi dia kafir, atau dia zalim, atau dia fasik. Wallahu a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.